Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademik PPG IPA SMP tahun 2023. Sekarang kita masuk indikator 33, 34, dan 35 tentang alat optik, getaran dan gelombang, serta loop. Sebelumnya Bapak Ibu yang baru tahu dengan channel ini, sebelumnya kita juga sudah membahas tentang PPG, soal pretest PPG IPA ini dari indikator 11 sampai 17. Silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Indikator 33 bunyinya disajikan data atau gambar tentang besaran-besaran pada alat optik, peserta dapat menganalisis sifat-sifat bayangan pada proses tersebut. Contoh soal. Arman yang memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh 20 cm. Maaf, 20 meter. Melihat preparat dengan mikroskop yang memiliki fokus lensa 2 cm dan lensa okuler 5 cm. Zunda ingin mengamati dengan berakomodasi maksimum dan benda diletakkan 2,5 cm di depan objektif. Perbesaran bayangan yang akan terjadi adalah A 4 kali, B 10 kali, C 20 kali, D 24 kali, E 100 kali. Dari soal, kita lihat dulu yang diketahui. Yang pertama yaitu adalah S untuk objek. Jarak benda untuk lensa objektif yaitu 2,5. Kemudian fokusnya 2 cm. Kemudian fokus untuk lensa okuler 5 cm. Perbesaran oleh mikroskop ini adalah rumus untuk mata yang berakomodasi maksimum. Kemudian yang di bawahnya itu adalah untuk mata yang tidak berakomodasi. Sedangkan si Zunda ini nih tadi ingin mengamati dengan berakomodasi maksimum, maka kita pakai rumus yang di atas. Dengan PP atau titik dekat sesuai dengan data di soal yaitu 25 cm. Pertama kita cari dulu S aksen untuk OB atau jarak bayangan untuk lensa objektif. Rumusnya 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB dikurang dengan 1 per SOB. FOB-nya tadi 2, kemudian SOB-nya 2,5. Nah, kita masukkan ke rumus 1 per 2 dikurang 1 per 2,5, samakan penyebutnya jadi 5. Dapatlah 0,5 bagi 5. Maka S aksen OB adalah 5 dibagi 0,5, dapatnya 10 cm. Baru kita masukkan ke rumus perbesaran bayangan M sama dengan S aksen OB per SOB. Kemudian dalam kurung PP yaitu titik dekat dibagi dengan FOK atau titik fokus untuk lensa okuler ditambah 1. 10 dibagi 2,5 dalam kurung 25 per 5 tambah 1, maka didapat 24 kali. Soal selanjutnya, ini ada 4 soal yang senada tentang pembentukan bayangan pada cermin datar. Di sini soalnya, cermin datar berbentuk persegi dengan sisi 40 cm dipasang di dinding. Seseorang yang berdiri 3 meter di depan cermin dapat melihat bayangan separuh badan bagian atas dirinya. Kemudian dia melangkah 1 meter mendekati cermin dengan maksud ingin melihat lebih banyak bayangan dari bagian tubuhnya. Ketika orang itu maju mendekati cermin, maka bayangan tubuhnya yang dapat ia lihat A bertambah bagian bawahnya, B bertambah, C berkurang bagian atasnya, D berkurang, E tetap. Jadi keempat soalnya ini saya juga ragu tentang jawabannya, apakah memang ini sesuai dengan kunci, apakah bersifat tetap. Silakan Bapak Ibu pelajari, kemudian silakan jawab di kolom komentar. Indikator ke-34. Diberikan kasus dengan melihat loop pada jarak tertentu dari benda, peserta dapat menentukan perbesaran yang dihasilkan untuk kondisi mata tertentu. Gambar berikut menunjukkan sehelai daun yang dilihat dengan yang A mata telanjang dan yang B menggunakan loop. Gambar di atas menunjukkan, jadi ini yang A, ini yang B. Gambar di atas menunjukkan, jadi yang B ini itu adalah menggunakan loop dengan mata yang tidak berakomodasi. Kita akan bahas nanti bagaimana perbedaan dari melihat dengan mata telanjang,
melihat dengan loop tapi mata tidak berakomodasi, dan ada satu lagi melihat dengan loop tapi mata berakomodasi maksimum. Kita lihat. Jika kita melihat objek secara langsung dengan mata normal tanpa bantuan loop dalam keadaan berakomodasi maksimum, di mana H merupakan tinggi objek dan SN merupakan titik dekat mata normal, dan A merupakan sudut yang dapat dilihat oleh mata terhadap objek. Nanti gambarnya ada, kita lihat. Kemudian, jika kita menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum, maka jarak bayangan benda akan sama dengan titik dekat mata, yaitu S aksennya itu sama dengan SN-nya nanti. Kemudian, karena menggunakan loop untuk mengamati benda dengan mata berakomodasi maksimum cepat menimbulkan lelah, oleh karena itu pengamatan dengan menggunakan loop sebaiknya dilakukan dengan mata tak berakomodasi. Menggunakan loop dengan mata tak berakomodasi dapat diperoleh bila benda diletakkan pada titik fokus loop, atau S-nya itu sama dengan F nanti. Nah, ini gambarnya. Ini pengamatan pada mata langsung, jarak benda itu sama dengan titik dekat mata S atau sama dengan SN. Ini pembentukan bayangannya. Kemudian pengamatan dengan menggunakan loop mata berakomodasi dapat Bapak Ibu lihat, yaitu S aksennya itu nanti akan terletak pada titik dekat mata, pada SN. Kemudian untuk pengamatan menggunakan loop dengan tidak berakomodasi, ini gambarnya, nanti S-nya itu sama dengan F. Jarak bendanya itu sama dengan, atau benda itu diletakkan pada titik fokusnya. Jadi ini jawabannya adalah sesuai dengan gambar tadi, yaitu yang digunakan adalah loop dengan mata yang tidak berakomodasi. Selanjutnya, gambar berikut menunjukkan sehelai daun yang dilihat dengan A mata telanjang, B menggunakan loop. Jika titik dekat mata normal 25 cm dan jarak fokus loop 12,5, maka perbesaran angular pada penggunaan loop di atas adalah. Jadi untuk mata tidak berakomodasi, maka rumus perbesaran bayangannya adalah M sama dengan SN per F. SN itu adalah titik dekat mata normal 25 dibagi dengan fokus loop 12,5, maka perbesaran bayangannya adalah 2 kali. Jawabannya C. Masih soal yang senada, sekarang titik dekat mata normalnya 25 dan jarak fokusnya 10. Berarti perbesaran bayangannya 25 bagi 10 yaitu 2,5. Masih soal yang sama. Jika jarak fokus loop sekarang 10 cm, maka perbesaran angular pada penggunaan loop di atas adalah, di sini diketahui titik dekat mata atau SN-nya 30 cm. Maka M sama dengan SN per F 30 bagi 10, yaitu 3 kali. Soal selanjutnya. Penderita rabun dekat memiliki titik dekat 50 cm. Ia mengamati benda kecil menggunakan loop. Jarak fokus loop 25 cm. Proses pembentukan bayangan ditunjukkan oleh gambar. Jenis pengamatan yang dilakukan dan perbesaran bayangannya adalah, kita cari dulu ini termasuk yang menggunakan loop dengan mata berakomodasi atau menggunakan loop dengan tidak berakomodasi. Ciri-cirinya yaitu sudah bisa terlihat bahwa jarak S aksennya itu sama dengan SN-nya sama dengan S aksen, atau jarak bayangan yang terbentuk sama dengan jarak titik dekat 50. Berarti ini adalah untuk mata yang berakomodasi. Kemudian kita lihat bagaimana perbesaran bayangannya. Karena titik dekatnya 50, kemudian jarak fokusnya 25, berarti perbesarannya 2 kali. Jawabannya adalah mata berakomodasi maksimum dengan perbesaran 2 kali. Jawabannya adalah B. Indikator 35. Disajikan data, narasi atau gambar tentang proses pendengaran atau pemanfaatan teknologi yang memanfaatkan gelombang. Peserta dapat menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi yang menjadi dasar dari sistem kerjanya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika bandul C diayun, maka bandul yang ikut diayun adalah, ini bandul A, B, C, D, E. Jawabannya itu adalah A. Bandul A dan bandul E yang ikut berayun, karena frekuensinya sama.
Soal selanjutnya, pendulum mana sajakah yang digunakan bila akan melakukan percobaan untuk meneliti apakah simpangan awal mempengaruhi periode? Jadi, konsepnya kita cari pendulum dengan massa dan panjang tali yang sama. Karena yang akan kita teliti di sini yaitu adalah simpangan awalnya. Maka yang sama itu adalah 4 dengan 5. Massanya sama, panjang talinya juga sama. Soal kedua, pendulum mana sajakah yang digunakan bila akan melakukan percobaan untuk meneliti apakah massa beban pada ujung tali mempengaruhi periode? Jadi kita cari pendulum dengan panjang tali yang sama namun massa bebannya berbeda. Karena di sini yang akan kita uji adalah massa beban. Kita cari panjang tali yang sama yaitu 1 dengan 4. Massa bebannya berbeda, ada 40 dan ada 60. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, pendulum mana sajakah yang digunakan bila akan melakukan percobaan untuk meneliti apakah panjang tali mempengaruhi periode? Nah, sekarang panjang talinya yang harus berbeda, berarti massanya harus sama. Kita cari pendulum dengan massa yang sama namun panjang talinya berbeda, yaitu 1 dengan 3. Soal selanjutnya, posisi partikel saat kecepatannya ditunjukkan oleh titik 1 adalah di. Jadi ini untuk gelombang tali, satu gelombangnya itu adalah satu bukit ditambah dengan satu lembah. Posisi nomor 1 ini sekarang yaitu berada di 58 lambda. Pada bandul, satu gelombang itu adalah satu getaran, maksudnya yaitu dari A ke B ke C ke B dan kembali ke A. Nah, 5/8-nya itu ada pada posisi antara B dengan C atau setelah bergerak. Jadi setelah A ke B ke C, dari C ke B itu sama dengan 5/8. Jadi jawabannya adalah B. Perhatikan pernyataan berikut. Terjadi pemantulan, terjadi difraksi, mengalami interferensi, mengalami dispersi, mengalami polarisasi. Pernyataan yang benar tentang sifat gelombang bunyi. Sifat gelombang bunyi itu refleksi, pemantulan. Berarti 1 ya. Terjadi interferensi, itu berinteraksinya 2 gelombang bunyi. Interferensi. Kemudian terjadi difraksi. Difraksi yang nomor 2 pembelokan. Dan yang terakhir terjadi pembiasan atau refraksi. Maka jawabannya adalah refleksi atau pemantulan, difraksi atau pembelokan, dan interferensi. 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, bandul bola besi berayun dari A, B, C selama 0,6 sekon. Jadi dari A, B ke C 0,6. Kemudian jika jarak A ke C 15 cm, maka periode, frekuensi, dan amplitudonya. Kita cari dulu periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. 1 kali getaran itu adalah dari A, B, C, B, A. Jadi kembali lagi ke A. Karena tadi diketahui dari A, B, C-nya 0,6, untuk kembali ke A lagi berarti 0,6 kali 2. Dapatlah 1,2. Lalu frekuensi itu adalah 1 per periode atau 1 per T. 1 dibagi 1,2 dapat 0,83. Lalu amplitudo itu adalah simpangan terbesar. Jadi amplitudo itu bisa dari jarak dari B ke C atau jarak dari B ke A. Karena tadi A ke C ini 15, maka separuh dari itu adalah 7,5. Itulah yang amplitudonya. Maka jawabannya adalah A. Periodenya 1,2 sekon, frekuensinya 0,83 Hz, dan amplitudonya 7,5. Soal selanjutnya. Tahapan proses mendengar pada manusia dengan urutan yang benar untuk huruf A, B, C, D berturut-turut adalah. Jadi dari luar gelombang suara masuk ke daun telinga. Lalu kemana lagi? A ini adalah saluran telinga. Masuk ke gendang telinga. Kemudian yang B ini adalah tulang telinga. Yang C adalah rumah siput atau koklea. Kemudian masuk ke organ korti. Kemudian langsung ke saraf. Dan teruskan ke otak. Jawabannya adalah C.
Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Semoga membantu. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.